ketika ada selamatan khitanan atau selamatan lahiran, yang datang ya kiai-kiai kampung, yang mendoakan adalah kiai-kiai kampung. Sehingga seharusnya penghormatan kita kepada kiai-kiai yang ada di tempat-tempat kita itu jauh-jauh lebih besar dibandingkan kepada para habibnya. Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan membahas satu materi atau cerita yang sama sekali tidak menyenangkan, tidak mengenakan, tapi pada akhirnya cerita-cerita semacam ini nampaknya tetap kita harus sampaikan dan kita harus bahas secara terbuka karena sudah menjadi masalah yang sangat-sangat serius di kalangan masyarakat kita, yaitu masalah penghormatan yang luar biasa di luar batas kepada orang-orang yang menyandang label habib. Jadi masyarakat kita hari ini punya masalah dengan itu. Kalau ada habib datang gitu, wah itu penyambutannya sudah di luar batas kemampuan kadang-kadang gitu ya. Dan buruknya tokoh-tokoh lokal, tokoh-tokoh agama di daerah-daerah ada juga yang kemudian memberikan satu keyakinan atau sebuah doktrin kepada masyarakat kita untuk benar-benar menghormati para habib ini ketika mereka datang. Ada satu cerita yang disampaikan oleh seorang tokoh yang saya kenal gitu ya. Mereka bilang bahwa ya kalau kita hari ini tidak bisa bertemu, berpapasan dengan Nabi Muhammad gitu, ya minimal kita bisa berpapasan dengan keturunannya. Kalau hari ini kita tidak bisa bersalaman mencium tangan Nabi Muhammad, ya minimal hari ini kita bisa mencium tangan keturunannya. Ya karena sekarang nggak ada Nabi, adanya Habib. Makanya kemudian ketika berhadapan dengan Habib, perlakuan kita itu memang harus sangat luar biasa. Ini menjadi masalah karena bagi saya itu adalah sebuah keyakinan dan doktrin yang nampaknya harus segera dikoreksi. Karena bagaimanapun sehabib-habibnya, bagaimanapun sebenar-benarnya seorang keturunan Nabi sekalipun hari ini, tapi perlakuannya tidak boleh kemudian kita anggap sebagai perbandingan atau pengganti seorang Nabi. Itu adalah sebuah keyakinan yang harus segera dikoreksi dan salah sama sekali. Dan apalagi gitu ya, tidak semua habib yang ada di Indonesia hari ini kemudian kita harus perlakukan dengan baik dan benar gitu. Kalau ada seorang habib, ada banyak gitu ya, yang kemudian setiap hari mencaci maki, nggak tiap hari sih, sering sekali mencaci maki, kata-katanya kasar, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam, tidak bisa baca kitab kuning gitu ya. Apakah kita kemudian perlu menghormati orang-orang tidak berilmu dan setiap hari hanya mencaci maki itu dengan cara yang sangat luar biasa atau menghormati seolah-olah kita sedang menghormati Nabi Muhammad? Menurut saya ini adalah sebuah cerita yang salah. Tapi memang sekali lagi kalau pemahaman-pemahaman seperti ini coba kita sampaikan kepada orang-orang yang sudah terdoktrin, itu jelas tidak mudah sama sekali. Tapi hari ini saya kemudian memutuskan untuk ikut menceritakan atau menyampaikan satu masalah karena kebetulan ada cerita yang kemudian mendorong masalah-masalah ini ke arah yang lebih besar lagi, yaitu cerita dari Gus Ubad Aminullah terkait ada seorang habib yang katanya meminta istri kiai dan meminta perempuan. Saya terus terang sudah baca cerita ini, sudah nonton videonya itu sejak 10 hari yang lalu gitu ya. Tapi selama 10 hari terakhir ini saya coba pertimbangkan apakah saya harus ikut menyampaikan atau menceritakan ini gitu ya, atau saya harus diamkan. Karena cerita ini viral di sosial media, tapi banyak orang sangat berhati-hati untuk ikut membahasnya, yaitu cerita dari Gus Ubad Aminullah katanya gitu ya. Beliau ada cerita seorang habib dari Bogor yang mendatangkan atau mengimpor habib-habib dari Yaman, mendatangkan dari Yaman dan datang ke Cianjur. Dan ketika mereka datang ke Cianjur ini, datang ke sebuah pesantren, dan dalam pertemuan itu si habib-habib impor atau habib dari Yaman ini meminta perempuan atau bahkan meminta istri kiai tersebut karena istrinya cantik gitu ya, dengan penekanan bahwa jika kamu tidak mengikhlaskan kepada saya, maka kau tidak akan mendapatkan syafaat. Jadi penekanan dan ancamannya sudah soal syafaat Nabi. Padahal semua umat Islam itu
kita semua berharap mendapatkan syafaat. Sehingga ketika muncul penekanan atau ancaman syafaat dari Nabi, kamu tidak akan mendapatkan syafaat kalau tidak mengikhlaskan ini, itu menjadi satu kalimat yang sangat magic sekali, yang sangat bisa menghipnotis orang gitu ya. Sehingga menurut cerita Gus Ubad Aminuwah ini, ya istri Kiai itu kemudian diikhlaskan dan dibawa oleh Habib-habib dari Yaman ini. Cerita ini memang adalah sebuah cerita yang sangat-sangat kontroversial gitu ya, yang sulit sekali untuk kemudian bisa dibuktikan secara terbuka atau dibahas secara detail dan lengkap dengan nama-namanya. Itu sangat mustahil sekali dilakukan. Tapi juga ini menjadi suatu cerita yang susah sekali rasanya untuk dikarang-karang atau berbohong atau dikarang-karang oleh Gus Ubad Aminuwah. Karena ini adalah sebuah cerita yang secara apa ya? Secara pertanggungjawaban itu luar biasa beratnya gitu. Karena kalau ini kemudian mau dibuktikan, itu kan artinya kita harus menyebutkan nama pesantrennya, nama kiainya, nama istri yang diambil oleh Habib-habib ini gitu ya. Itu harus dibuka. Sehingga ini rasanya akan menjadi lebih buruk. Sehingga sebaiknya memang tidak dibuka secara terbuka. Tapi aib ini gitu ya harus kita tutupi. Karena ya gimana ya, seorang kiai, seorang tokoh agama kemudian seperti terlihat tidak paham soal ajaran agama sehingga menyerahkan istrinya kepada Habib. Tapi di sisi lain, saya juga coba memahami gitu, karena soal ancaman, soal penekanan, soal syafaat, kamu tidak akan mendapatkan syafaat kalau tidak mengikhlaskan, ini juga bisa membuat kita jadi goyang gitu ya. Sehingga ya orang-orang Islam kalau diberikan penekanan seperti itu oleh orang yang katanya Habib dan dimuliakan, ya maka kadang-kadang sebagian kita kemudian juga sudah di luar batas dan menyerahkan apapun yang kita miliki. Sehingga ini sama-sama harus kita pahami. Tapi selama beberapa hari terakhir ini saya coba merenung gitu ya, kira-kira ini pantas tidak untuk saya bahas gitu, karena ini konsekuensinya sangat berat karena menyinggung soal label-label Habib itu tadi. Tapi kalau dari sisi Gus Ubad Aminuwah, dari sisi ceritanya, dengan beliau bercerita ada videonya gitu ya, itu rasanya susah sekali atau sulit sekali bagi dia untuk ngarang-ngarang cerita seperti itu, karena konsekuensinya akan sangat berat. Dan menariknya, setelah saya coba renungkan, saya coba tahan selama beberapa hari terakhir ini, sampai hari ini beritanya ketika saya baca itu tanggal 1 Mei atau sekitar belasan hari yang lalu gitu ya. Videonya sudah menyebar di sosial media dan pemberitaannya di sosmed itu sudah sangat masif sekali. Tapi menariknya, sampai hari ini belum ada satupun Habib yang kemudian mempermasalahkan ini. Belum ada satu orang pun Habib yang membantah cerita ini. Sehingga seolah-olah ini menjadi satu rahasia umum atau bahkan mungkin kebiasaan yang juga dilakukan oleh banyak orang Habib. Saya nggak tahu, tapi dengan diamnya para Habib hari ini, dengan cerita Gus Ubad Aminuwah ini, itu menjadi satu catatan yang sangat serius bahwa nampaknya memang masalah ini ada, dan kemudian para Habib-habib ini coba mendiamkan atau tidak berkomentar, karena kalau mereka berkomentar maka pembuktiannya akan jauh-jauh lebih besar, sehingga nantinya masalah ini akan merembet kemana-mana. Yang tidak tahu akan jadi tahu, yang tahu malah mungkin tambah muak dengan kelakuan-kelakuan Habib ini. Sehingga ini menjadi satu rangkaian cerita seperti yang saya sampaikan, bahwa masalah penghormatan kepada Habib itu memang sudah di luar batas, sehingga cerita ini menjadi satu pendorong bahwa ada beberapa kasus gitu ya, ternyata sampai ada yang seperti itu, sampai merelakan istrinya. Di kasus yang lain ada juga seorang Habib yang kayaknya beliau sudah meninggal dunia gitu ya, tapi videonya baru viral belakangan ini, yaitu seorang Habib yang meminta uang setengah nodong kepada jamaahnya gitu, karena jamaahnya dipanggil, kamu panggil pengusaha ini, panggil gitu ya, terus kemudian mau nyumbang berapa, 50 apa 25 Habib. Ini jangan main-main, ini demi Nabi, kata Habibnya gitu. Jadi ketika beliau minta uang kepada jamaahnya mengatasnamakan Nabi, padahal dalam keyakinan saya tidak mungkin Nabi Muhammad membutuhkan uang kita hari ini. Jadi apa yang kita lakukan dengan uang dan kekayaan kita hari ini ya untuk diri kita dan kehidupan di masa yang akan datang.
Nabi Muhammad nggak perlu uang kita gitu. Tapi Habib ini seolah-olah gitu ya, ketika orang ada nyumbang ini demi Nabi, demi Nabi. Padahal di akhir video sempat juga dibahas soal utang kepada temennya. Yang diam aja katanya. Yang penting utang kamu apa namanya tadi bahasanya bukan beres. Yang penting utangnya rapi gitu ya, utangnya lunas. Kayaknya si Habibnya punya hutang atau gimana, saya nggak ngerti. Tapi pada intinya mengatasnamakan Nabi dengan meminta uang kepada para jemaah itu adalah sebuah kesalahan. Jadi dari dua video ini gitu ya, ada seorang Habib yang meminta uang kepada masyarakat, kepada jemaahnya atas nama Nabi. Kemudian ada satu cerita lagi dari Gus Ubad Aminullah yang menceritakan ada seorang Habib yang meminta perempuan atau bahkan istri kiai untuk diikhlaskan. Jadi dua cerita ini adalah sebuah fenomena yang mungkin memang sudah menjadi masalah serius dan harus kita ingatkan kepada masyarakat bahwa tidak boleh untuk kemudian silau kepada orang-orang yang punya label Habib. Katakanlah mereka adalah Habib, katakanlah mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, katakanlah benar gitu ya, katakanlah benar. Tapi kan tetap saja gitu ya, mereka bukan Nabi. Keturunan iya, tapi tetap bukan Nabi. Sehingga perlakuan kita jangan sampai kemudian seolah-olah kita sedang memperlakukan seorang Nabi. Sehingga semuanya kemudian mau diberikan atau di luar batas kemampuan kita. Karena sekali lagi, Habib-Habib ini bukan Nabi. Dan apalagi secara rentang waktu, ini kan sudah ribuan tahun yang lalu. Jadi jauh sekali jaraknya gitu ya. Dan kemudian di Indonesia juga ada banyak yang Habib-Habib sekali lagi tidak sesuai dengan Nabi Muhammad atau ciri-ciri Nabi Muhammad yang kata-katanya kasar, yang mencaci maki dan seterusnya gitu. Jadi ya apa mungkin kita kemudian memperlakukan mereka jadi seperti Nabi. Dan lebih dari itu terbukti juga ada beberapa komunitas Habib di Indonesia yang ternyata secara silsilah itu palsu. Ya, seperti kelompok Ba'alawi misalkan yang ternyata itu diragukan sebagai keturunan Nabi Muhammad karena nggak ada silsilahnya mengarah ke sana gitu. Sehingga ya Habib-Habib ini ya sebenarnya bukan Nabi, dia cuma orang keturunan dari Arab yang hidungnya mancung dan sebagainya, dan ya cuma orang biasa saja sebenarnya, tapi kemudian mendapatkan label Habib dan diperlakukan dengan sangat luar biasa. Sekali lagi, masalah ini sudah ada di tengah-tengah kita semua, di lingkungan saya juga ada, di teman-teman saya juga ada gitu ya. Sehingga saya nampaknya perlu mengingatkan bahwa kita mestinya tidak perlu terlalu menghormati kepada orang-orang yang berlabel Habib itu hanya karena dia Habib. Kalau memang kita ingin menghormati orang lain, ya hormatilah karena memang jasanya, karena pengetahuannya, karena ilmunya, dan seterusnya. Nah, permasalahannya di masyarakat kita, ada banyak orang yang lebih menghormati Habib dibandingkan kiai-kiai kampung. Sehingga kiai-kiai di kampung itu kadang banyak yang terpinggirkan atau terlupakan. Malah ada perbedaan yang luar biasa besar gapnya gitu ya. Kepada kiai kampung ketika ada acara itu, bayarannya nggak seberapa, amplopnya nggak seberapa, nggak masalah sebenarnya, kiainya juga nggak masalah gitu ya, mereka ikhlas-ikhlas saja. Tapi ketika ada seorang Habib, wah bayarannya luar biasa besar, sampai kemudian berlebih-lebihan gitu ya, apa namanya pelayanannya dan sebagainya. Sehingga ini yang nampaknya harus kita ingat dan bedakan, bahwa yang namanya Habib yang datang ke tempat kita, ke daerah kita, yang hanya datang setahun sekali atau bahkan seumur hidup hanya sekali, itu manfaatnya nggak seberapa dibandingkan kiai-kiai kampung yang memberikan manfaat luar biasa kepada masyarakat dan sekitar. Kiai-kiai yang ada di musola, yang ada di masjid, yang mengajarkan anak-anak kita untuk baca Al-Quran, untuk sholat, untuk bacaan-bacaan sholat dan sebagainya, mereka jauh-jauh lebih layak untuk kita hormati, untuk kita berikan fasilitas dan apapun yang kita punya dan kita mampu untuk memberikan. Mereka lebih layak untuk mendapatkan penghormatan dibandingkan Habib yang datang hanya sekali atau seumur hidup dia hanya sekali ke sana. Yang kalau ada orang meninggal dia nggak melakukan apa-apa, para Habib ini nggak ikut campur. Yang datang, yang turun ke lapangan adalah kiai-kiai kampung, yang ikut menyolatkan, yang ikut gali kuburan, yang ikut memandikan dan sebagainya, kiai-kiai kampung. Ketika ada selamatan khitanan atau selamatan lahiran, yang datang ya kiai-kiai kampung, yang mendoakan adalah kiai-kiai kampung. Sehingga seharusnya penghormatan kita kepada kiai-kiai yang ada di tempat-tempat kita itu jauh-jauh lebih besar dibandingkan kepada para Habibnya, para orang-orang yang datang atas nama Habib gitu.
Kenapa? Ya karena secara manfaat, kiai-kiai yang ada di kampung ini jauh lebih bermanfaat. Dan setahu saya, penghormatan kita atau perbedaan manusia yang dalam ajaran agama Islam itu sampaikan, itu bukan karena keturunannya. Tidak ada soal keturunan Nabi atau keturunan Habib gitu, nggak ada gitu. Yang membedakan antar manusia itu kan yang takwanya gitu ya, perbedaan soal takwanya dan manfaatnya. Seperti yang disampaikan khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi seharusnya kita lebih hormat kepada kiai-kiai kampung ini. Jangan kemudian kepada Habib-Habib yang datang cuma sekali. Padahal ketika ada masalah-masalah di daerah, yang menyelesaikan, yang ikut membantu adalah kiai-kiai kampung gitu. Ya nggak salah menghormati Habib, silahkan gitu, tapi jangan sampai kemudian lupakan kiai-kiai kampung atau guru-guru kita. Sehingga kalau saya pribadi gitu ya, saya akan jauh-jauh lebih hormat kepada orang-orang yang memang saya kenal, yang memang memberikan pelajaran, yang memang ngajarin saya, sekalipun mereka bukan keturunan siapa-siapa, sekalipun mereka bukan anak kiai, bukan keturunan Habib, bukan keturunan Nabi Muhammad sekalipun. Karena bagaimanapun mereka sudah mengajarkan dan memberikan dampak manfaat kepada hidup kita semua. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.